Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeristi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Republik Maluku Selatan atau yang disebut singkatan RMS. RMS adalah sebuah republik dari Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin memberontak, Dr. Christian Soemoki ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966. Presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John Watilti, pengacara berusaha 55 tahun yang dilantik pada April 2010. Indonesia terdiri dari lebih dari 7.000 pulau. Jajahan Belanda mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19. Dengan didirikannya Hindia Belanda, perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi kolonial yang berakhir pada abad ke-20. Pasca pendudukan oleh Kekaisaran Jepang tahun 1945, para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak semua wilayah dan suku di Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan di bumi pertama yang berorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda. Kontra-revolusioner Maluku Selatan awalnya bergabung pas perjanjian pasca kolonial yang berjanji untuk membentuk negara federal. Sejarahnya yaitu penaklukan Eropa di Maluku Selatan, di selatan Sunting. Kepulauan Maluku adalah satu-satunya tempat di dunia yang menanam rempah-rempah, cengkeh, dan pala yang berharga, menjadikannya tempat utama bagi para pedagang Eropa selama zaman eksplorasi. Pada satu titik, cengkeh bernilai emas dan pedagang Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda semuanya berjuang untuk mengendalikan monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Akhirnya para pedagang perusahaan Hindia Belanda atau VOC muncul sebagai kekuatan pedagang yang dominan di Maluku melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi yang efektif. VOC mencapai struktur pemerintah
tidak berlangsung. Di utara Maluku dan pemerintahan langsung di selatan Maluku. 3. Prajurit Maluku Selatan dari Tenimbar sepanjang sebagian besar area VOC abad ke-17 dan ke-18. Orang-orang Maluku Selatan melawan dominasi Belanda. Kepulauan Banda hanya dituduhkan setelah struktur kekuatan adat dan organisasi perdagangan dan politik hancur. Dengan pemusnahan dan mengusiran penduduk Banda pada tahun 1621. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dari saya yang harus saya perbaiki. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.